Halo, selamat datang di Info Gizi, informasi seputar gizi. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang stunting. Teman-teman ada yang tahu tentang stunting? Stunting juga biasa disebut pendek atau kerdil. Stunting ini merupakan gagal tumbuh kembang pada anak balita karena kekurangan energi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Teman-teman tahu enggak berapa sih balita yang mengalami stunting di Indonesia? Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, balita yang mengalami stunting sebesar 30,8%. Jadi, jika ada 100 balita, maka sekitar 30-an balita yang mengalami stunting. Tinggi kan angkanya? Nah, banyak penyebab stunting ini. Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Misalnya, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan sebelum dan pada saat hamil. Yang kedua, bayinya berusia 0-6 bulan tidak diberikan ASI eksklusif. Kemudian, yang ketiga, kesalahan dalam pemberian MPASI pada umur anak 6-24 bulan. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran untuk pergi ke layanan kesehatan atau ke fasilitas kesehatan. Jadi ibu hamilnya tidak mendapatkan tablet tambah darah, dia jarang pergi ke posyandu, anaknya tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dan banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kurangnya akses makanan bergizi. Jadi asupan atau gizi ibu hamil anaknya tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, kurangnya akses air bersih dengan sanitasi. Misalnya, kurangnya akses air bersih di rumah, tidak ada air bersihnya. Yang kedua, di rumahnya tidak ada jamban, jadi masih buang air sembarangan. Kemudian yang ketiga, jarang mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Stunting ini bisa dicegah, teman-teman. Penanggulangan stunting meliputi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dengan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik meliputi pada ibu hamil, bayi yang berusia 0-6 bulan, dan bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan. Intervensi gizi spesifik pada ibu hamil. Nah, misalnya ibu hamilnya harus mendapatkan makanan yang bergizi. Kemudian ibu hamilnya harus mendapatkan tablet tambah darah selama kehamilan. Ini untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik atau KEK, ini harus mendapatkan makanan tambahan. Nah, ibu hamil juga harus mengkonsumsi garam beriodium. Ini untuk mencegah supaya ibu hamil tidak kekurangan yodium. Nah, ibu hamil juga harus menjaga kebersihan supaya menghindari ibu hamilnya terkena kecacingan. Dan ibu hamil juga harus menanggulangi supaya tidak terkena malaria. Nah, yang kedua, intervensi gizi spesifik pada bayi yang berusia 6 bulan atau 0-6 bulan. Nah, yang pertama, bayinya harus mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah, yang kedua, bayinya harus mendapatkan ASI eksklusif. Jadi ASI saja selama 0-6 bulan. Dan bayi dengan ibu yang menyusui harus menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan. Nah, yang ketiga, intervensi gizi spesifik pada bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan sudah bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian, bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan harus mendapatkan makanan yang bergizi, beragam, dan berimbang. Kemudian, bayinya harus sering dibawa ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dengan perkembangannya. Kemudian, ibunya harus mencegah bayinya supaya tidak terkena diare. Nah, bayinya juga harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Jadi harus lengkap ya imunisasinya. Dan
bayinya harus mendapatkan vitamin A. Vitamin A ini dibagikan pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, ini sudah saya jelaskan intervensi gizi spesifik. Nah, selanjutnya intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif ini meliputi banyak sekali teman-teman. Misalkan yang pertama ini tersedianya akses air bersih, kemudian yang kedua tersedianya akses sanitasi, kemudian yang ketiga keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB, kemudian yang keempat keluarga mendapatkan jaminan kesehatan, kemudian yang kelima masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan, kemudian yang keenam keluarga mendapatkan jaminan sosial, ini bagi yang keluarga miskin ya, kemudian meningkatkan ketahanan pangan dan gizinya. Nah, itulah cara penanggulangannya. Ada tadi itu intervensi gizi spesifik dengan intervensi gizi sensitif. Maka dari itu kita harus mencegah stunting, karena mencegah stunting ini penting untuk masa depan dan generasi Indonesia selanjutnya. Nah, sekian informasi tentang stunting dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Nah, kemudian harus ikuti channel Info Gizi ini untuk mendapatkan informasi gizi yang lainnya. Oke, terima kasih.